Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah salat subuh, kaum muslimin dan para pendengar yang dimuliakan Allah, marilah kita tidak ada henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, karunia dan hidayahnya, sehingga sampai pagi hari ini kita masih diberi kekuatan dan kesehatan oleh Allah, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah. Dengan iringan doa, mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dicatat merupakan amal yang saleh insyaallah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan para pendengar yang dimuliakan Allah, pada pagi hari ini kita masih berada di dalam bab yang sama, yaitu tentang sifat-sifat mendasar yang harus dimiliki oleh pendidik. Dua yang sudah kita jelaskan. Pertama, sebagai seorang pendidik hendaknya di dalam bekerja betul-betul ikhlas mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat yang kedua yang harus dimiliki oleh pendidik adalah seorang pendidik hendaknya orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua hal ini minggu kemarin kita sudah berbicara, menyampaikan beberapa ayat Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi hari ini, sifat yang harus ada di dalam diri pendidik adalah seorang pendidik hendaknya mempunyai ilmu pengetahuan yang luas. Tidak dapat disangkal lagi bahwa pendidik harus mempunyai ilmu dan pengetahuan yang luas, terutama sekali ilmu tentang dasar-dasar pendidikan di dalam Islam, mengetahui hal-hal mana yang halal dan mana yang haram, mengetahui tentang akhlak, mana yang baik dan mana yang buruk, dan juga secara global seorang pendidik hendaknya mengetahui tentang pokok-pokok syariat Islam ini. Mengapa harus begitu? Karena dengan mengetahui semua itu, pendidik akan menjadi seorang yang alim, seorang yang bijak di dalam mendidik, mengarahkan anak-anak, sehingga anak-anak nanti tentu akan menjadi anak-anak yang baik. Di dalam mendidik jangan lupa, yaitu mendidik hendaknya didasari dengan dasar-dasar Al-Quran Al-Karim. Begitu juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga mengambil teladan dari salaf as-saleh dahulu. Kalau tidak begitu, maka nanti akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Anak-anak gagal di dalam pendidikan, menjadi anak-anak, mohon maaf, tidak bermoral, menjadi masalah-masalah yang ada di tengah-tengah kehidupan sosial. Karena itu kadang-kadang anak ini Masya Allah tidak mempunyai pengetahuan tentang akhlak di dalam Islam,
Mereka-mereka itu berbuat apa saja keonaran yang dapat mencemari kehidupan masyarakat, yang sesungguhnya juga mencemari nama baik orang tuanya, nama baik lembaga pendidikannya. Karena itu anak-anak yang gagal spiritualnya dan juga berbuat hal-hal yang tidak senonoh di dalam sosial kemasyarakatan, sesungguhnya semata-mata bukan hanya sekedar pergaulan, tetapi bagaimana seorang pendidik mempunyai ilmu dan wawasan pengetahuan yang luas, sehingga di dalam mendidik anak, benar-benar anak itu akan menjadi anak yang baik, anak yang saleh. Semuanya itu sebetulnya bahwa para pendidik nanti akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala sejauh mana dia itu sudah mendidik dengan benar. Di dalam ayat Al-Qur'an disebutkan waqifuhum annahum mas'ulun dalam surat As-Saffat ayat 24, yang artinya tahanlah mereka di tempat pemberhentian, annahum mas'ulun, bahwasanya mereka itu nanti akan dipertanggungjawabkan. Karena itu para pendidik, para dosen, para guru nanti akan dipertanggungjawabkan sejauh mana mereka itu mendidik dengan benar, bukan hanya sekedar untuk mengajar kemudian setelah itu bebas, hanya sekedar melepaskan tanggung jawab, melepaskan beban, tetapi tidak mendasari di dalam hidupnya bagaimana dia mendidik dengan baik agar anak mempunyai akhlak yang baik. Islam sangat memperhatikan benar tentang ilmu ini. Perhatian Islam tentang ilmu ini disebutkan di dalam beberapa ayat Al-Quran, disebutkan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran dalam surat Az-Zumar ayat 6, Allah berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun." Katakan Muhammad, apakah orang-orang yang berpengetahuan itu sama dengan orang yang tidak mempunyai pengetahuan? Sebetulnya tidak bertanya. Halnya itu kalimah istifham ingkari. Sebetulnya ayat itu mengatakan tidak sama orang yang mempunyai ilmu, tidak sama orang yang mempunyai ilmu dengan orang yang tidak mempunyai ilmu. Di dalam surat Al-Mujadalah ayat 1, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu, diangkat oleh Allah darajat, beberapa derajat. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu, mereka itulah yang akan diangkat derajatnya oleh Allah, baik dalam kehidupan dunianya maupun dalam kehidupan akhiratnya. Dalam sebuah ayat Al-Quran, surat Toha ayat 114, Allah berfirman, "Qur Rabbi zidni ilma." Katakanlah, Rabbi, wahai Tuhanku, zidni ilma, tambahlah kepadaku ilmu pengetahuan. Tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Untuk mendapatkan ilmu pengetahuan sudah banyak sekarang ini media-media yang bisa digunakan, sangat-sangat banyak dan sangat-sangat mudah. Tidak seperti dulu, orang-orang dulu mungkin sangat susah, kertas saja susah, pulpen aja susah. Mereka menggunakan alat-alat yang sederhana, tapi mereka juga mendapatkan kesuksesan. Jadi sesungguhnya anak-anak sekarang apabila diarahkan, apalagi dengan media-media yang sangat baik, anak sekarang ini kecepatannya di dalam pendidikan
mungkin 10 kali lipat dari orang-orang dulu. Karena mudahnya. Kemudian juga ayat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan di suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, dan di dalam perjalanan itu dia menuntut ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju ke surga. Jalan menuju ke surga ternyata dengan ilmu pengetahuan ini. Dalam sebuah hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji." Barang siapa yang keluar dia, kemudian keluarnya dia itu untuk menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah hatta yarji, maka dia ada di jalan Allah sehingga dia pulang kembali. Pergi dari rumahnya, pamit kepada kedua orang tuanya, "Ayah, ibu, saya mau pergi sekolah Pak. Ya nak, hati-hati nak, selamat ya." Begitu juga anak mahasiswa, "Ibu, saya mau kuliah ke kampus. Pergi nak, hati-hati, jangan lupa berdoa." "Ya mak, ya ayah." Orang yang begitu itu fisabilillah dia. Ada di jalan Allah dia. Sampai kapan? Hatta yarji. Sampai dia pulang kembali ini dengan selamat. Atau pulang dalam arti setelah selesai dia menuntut ilmu, pulang ke masyarakatnya, memberikan pencerahan terhadap masyarakatnya, maka dia itu ada di jalan Allah. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat derajat orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Di dalam sebuah hadis juga yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ad-dunya mal'unah. Dunia itu terkutuk dia. Mal'un ma mesti harus berproses. Banyak ya hal ini di tengah-tengah masyarakat ini. Ya, Bapak-bapak, ibu-ibu, banyak beberapa ayat Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang kesabaran ini. Salah satunya adalah di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 134. Salah satu di antara ciri orang yang bertakwa ialah wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang yang bertakwa itu cirinya adalah orang yang mau menahan amarahnya dan memberikan maaf kepada sesamanya. Cirinya. Kemudian dalam surat Al-A'raf ayat 199 Allah berfirman, "Khudhil 'afwa." Jadilah kamu orang yang pemaaf. Wa'mur bil ma'ruf, perintahlah kebaikan. Wa'rid 'anil jahilin, berpalinglah kamu dari orang-orang yang bodoh. Berpalinglah. Di dalam surat Asy-Syura ayat 43 Allah berfirman, "Walaman sabara wa ghafar inna dzalika lamin azmil umur." Asy-Syura ayat 43. Akan tetapi orang yang bersabar dan mau memaafkan kepada orang lain, inna dzalika lamin azmil umur. Yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan.
orang yang bersabar, orang yang suka memberikan maaf. Sebetulnya hal itu merupakan hal-hal yang dianggap keutamaan. Di dalam ayat Fussilat Al-Quran surat Fussilat ayat 34 Allah berfirman, idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah kejahatan itu billati hiya ahsan, dengan cara yang lebih bagus. Ya. Jadi jangan sampai kejahatan dilawan dengan kejahatan. Tidak. Kejahatan harus dilawan dengan kebaikan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Maka tiba-tiba orang yang di antara kamu, di antara dia adawah, ada permusuhan, ka'annahu waliyyun hamim, sehingga nanti setelah itu dia menjadi teman yang baik. Karena itu kalau ada orang yang melakukan apa saja kejelekan, maka tolaklah ya dengan kebaikan, dengan metode yang baik. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Ashaj Abdul Qais. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ashaj bin Abdul Qais, apa katanya? Inna fika khoslatain. Di dalam diri Anda sebetulnya ada khoslatain, dua hal, yuhibbuhumallah, yang dicintai oleh Allah. Ashaj Abdul Qais, dalam dirimu ada dua hal. Yang dua hal itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dua hal itu? Rasulullah mengatakan al-hilm, yaitu sifat sabar, wal inabah, dan sifat ketabahan. Sabar dan punya kamu sifat ketabahan, dua hal ini yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah menuturkan anna rajulan qala lin nabi. Suatu hari ada seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seraya beliau mengatakan, "Ausini ya Rasulullah." Nasihati aku ya Rasulullah. Faraddada mirara. Kemudian diulang-ulang. Nasihati aku ya Rasulullah, nasihati aku ya Rasulullah, nasihati aku ya Rasulullah. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cuma menjawab, la taghdab, jangan marah. La taghdab, jangan marah. Sehingga di dalam sebuah hadis lagi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, laisa syadidu bisur'ah, yang namanya orang yang kuat itu bukan kuat badannya. Innama syadid yamliku nafsahu 'indal ghadab. Adapun orang yang kuat itu, kata Rasulullah, adalah orang yang dia dapat menahan dirinya ketika dia marah. Tahan diri ketika dia marah. Itulah orang yang kuat sesungguhnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah juga bersabda dalam diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga oleh Imam Muslim, yassiru wa la tu'assiru, mudahkanlah, jangan persukar-sukarkan, jangan disukar-sukarkan. Basyiru wa la tunaffiru, berikanlah kabar gembira, gembirakanlah, wa la tunaffiru, dan jangan kamu menakut-nakuti. Gembirakanlah, jangan kamu takut-takuti. Dalam sebuah hadis juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari, innallaha rafiq yuhibbur rifqa fil amri kullihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu rafiq, penyayang dia. Yuhibbur rifqa fil amri kullihi, dia mencintai kesayangan, belas kasihan di dalam seluruh urusan.
Juga Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha rafiq yuhibbur rifqa wa yu'ti 'alal rifqi ma la yu'ti 'alal 'anf." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu baik, sayang. Yuhibbur rifqa, mencintai kesayangan, kebaikan. Wa yu'ti 'alal rifqi ma la yu'ti 'alal 'af. Dan Allah Subhanahu wa taala memberi kepada orang yang punya sifat kasih sayang itu apa yang tidak diberikan kepada orang yang punya hati keras. Allah tidak akan memberi itu. Wa ma la yu'ti 'ala siwah, dan apa yang tidak Allah memberikan kepada selainnya. Rawahu Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Akhirnya Rasulullah juga bersabda yang diriwayatkan juga oleh Imam Muslim, "Innar rifqa la yakun fi syai'in illa zanahu." Sesungguhnya sifat kasih sayang itu tidak ada di dalam sesuatu kecuali menghiasi dirinya. Orang yang sayang, mempunyai sifat kasih sayang dia, maka tidak ada pada sesuatu kecuali akan menghiasi dirinya. Orang yang seperti itu adalah orang yang hiasan dirinya baik. Kemudian wala yansu min syai'in illa syanahu, dan tidak terlepas kasih sayang itu dari sesuatu kecuali membikinnya menjadi buruk. Jadi kalau sifat kasih sayang sudah tidak ada lagi pada diri seseorang, maka akan terjadi keburukan. Bapak-bapak, ibu-ibu, inilah dua hal yang harus ada pada seorang pendidik, yaitu berilmu, yang kedua punya sifat sabar atau penyabar. Jadi sudah 4, ikhlas, takwa, berilmu, dan sabar. Kita lanjutkan di minggu yang akan datang insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.